Muqtada asyhadatain, tuntunan atau tuntutan dua syahadat. Tuntutan dua syahadat. Ditulis bait-bait ini oleh Syekh Al-Imam Abdul Ghani An-Nabulsi rahimahullah. Berkata, ma'rifatullahi 'alaika tuftarad bi annahu la jawharun wa la 'arad. Ma'rifatullahi, mengenal Allah, 'alaika, atasmu, tuftarad, diwajibkan, bi annahu, dengan bahwa dia Allah, la jawharun, bukan benda, wala arad, dan bukan sifat benda. Allah bukan benda. Allah Maha Suci dari bentuk dan ukuran. Allah bukan tubuh atau fisik yang tersusun dari anggota-anggota badan. Allah bukan jisim. Benda terbagi kepada dua. Benda terbagi kepada dua. Satu, benda yang dapat disentuh dengan tangan, disebut dengan jismun kathif. Disebut dengan jismun kathif, seperti manusia, binatang, pohon-pohonan, bumi, langit, disebut dengan jismun kathif, memiliki volume yang dapat disentuh dengan tangan, diraba. Yang kedua, benda yang tidak dapat disentuh dengan tangan, disebut dengan jismun latif. Disebut dengan apa? Jismun latif, seperti cahaya, kegelapan, ruh, malaikat. Malaikat itu termasuk jismun latif, yaitu benda yang tidak dapat disentuh dengan tangan. Nah, jadi seluruh makhluk Allah apapun dia tidak lepas dari dua bagian ini, antara jismun kathif atau jismun latif. Demikian diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman, huwallazi khalaqakum, huwallazi, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur. Ini ayat dalil pembagian bahwa makhluk Allah ini terbagi kepada dua macam benda itu tadi, antara jismun kathif atau jismun latif. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Wa ja'ala az-zulumati wan nur, dan telah menciptakan segala kegelapan dan cahaya. Padahal Allah pencipta segala sesuatu, tetapi dalam ayat ini disebutkan oleh Allah hanya 4 perkara dari makhluknya, yaitu apa? Langit dan bumi, kemudian apa? Kegelapan dan cahaya. Ayat ini memberi isyarat bahwa penyebutan langit dan bumi adalah menunjukkan kepada jismun kasif, karena langit dan bumi bagian daripada apa?
jismun katsif. Lalu penyebutan az-zulumati wan nur, kegelapan dan cahaya, itu isyarat kepada jismun latif. Itu artinya makhluk Allah tidak lepas dari dua bagian ini. Apapun dia, kalau tidak jismun katsif, maka dia jismun latif. Begitu itu, mesti begitu. Allah yang menciptakan itu semua, yang menciptakan segala benda-benda, maka Allah bukan benda, Allah bukan jisim katsif dan bukan jisim latif. Lanjut. Kemudian Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi berkata, la jawharun wala arad. Allah bukan benda, wala arad, dan bukan sifat benda. Sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Sifat benda yang dimaksud adalah sifat daripada jismun katsif atau jismun latif. Seperti apa? Seperti gerak, diam, warna, bentuk, ukuran, turun, naik, apalagi memiliki tempat, memiliki arah, dan lain sebagainya. Duduk, berdiri, dan lain sebagainya. Itu disebut apa? Arad namanya. Arad itu artinya sifatul jismi, sifat jisim. Sifat jisim. Nah, sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat jisim. Sifat Allah bukan arad. Arad itu mengalami perubahan. Sifat Allah tidak berubah. Nah, jadi pada bait pertama ini Asy-Syaikh Abdul Ghani An-Nabulsi berkata, ma'rifatullahi 'alaika tuftarad bi'annahu la jawharun wala arad. Memberikan penjelasan bahwa Allah bukan benda dan sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Lanjut. Bait nomor 2. Walaysa yahwihi makanun la wala tudrikuhu al-'uqulu jalla wa 'ala. Walaysa yahwihi, dan tidak meliputi akan Allah makanun oleh tempat. La, tidaklah. Wala tudrikuhu al-'uqulu, dan tidak meraih akan Allah al-'uqulu oleh segala akal. Jalla wa'ala, maha agung dia Allah, wa'ala, dan maha suci dia Allah. Dalam bait kedua ini Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi menjelaskan dua perkara penting, merupakan pokok akidah. Beliau mengatakan walaysa yahwihi makanun. Ini artinya Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Tidak boleh dikatakan berada di satu tempat atau di semua tempat, di satu arah atau di semua arah. Tidak boleh dikatakan demikian. Tidak boleh dikatakan bertempat di langit atau bersemayam di atas arsy. Nah, hati-hati, karena ada keyakinan rusak menyebar di sebagian masyarakat kita, mengatakan, kata mereka, Allah bersemayam di atas arsy. Na'udzubillah. Itu keyakinan rusak. Apa artinya bersemayam? Bertempat. Arsy adalah makhluk Allah atau ciptaan Allah. Allah tidak bertempat pada ciptaannya, tidak membutuhkan kepada ciptaannya.
Sebagaimana tidak boleh dikatakan bertempat pada tubuh manusia, demikian pula tidak boleh dikatakan bertempat di langit atau bersemayam di atas arsy, karena langit dan arsy adalah ciptaan Allah, sebagaimana manusia ciptaan Allah. Nah, maka pada bait yang kedua ini Syekh Abdul Ghani Nabulsi menyebutkan walaysa yahwihi makanun, Allah tidak diliputi oleh tempat, wala tudrikuhul uqulu. Nah, yang kedua, Allah tidak dapat diraih oleh akal fikiran. Allah tidak boleh dibayangkan dalam prasangka-prasangka kita atau hayalan-hayalan kita. Karena setiap apapun yang terlintas dalam akal kita, mestilah dia itu benda. Mestilah dia itu benda. Benda dan sifat benda, mesti begitu. Coba sekarang apa yang dipikirkan? Mesti dia itu benda. Mesti begitu. Akal kita tidak dapat meraih hakikat Allah. Akal kita diperintah oleh syariat untuk mengenal Allah dari segi sifat-sifatnya, yang dengan begitu kita mentauhidkan Allah, tidak menyerupakannya dengan suatu apapun. Itu pengertian mentauhidkan Allah, artinya meyakini bahwa Allah esa, tidak ada sekutu, tidak ada keserupaan baginya dengan suatu apapun. Jadi mengenal Allah itu bukan berarti membayangkan Allah, memikirkan Allah, lalu disimpulkan bahwa Allah memiliki bentuk dan ukuran. Nauzubillah, keyakinan rusak begitu. Nah, karena itulah maka para ulama kita di kalangan ulama ahlus sunnati wal jamaah seperti Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Zunnun Al-Misri, juga para ulama lainnya mengatakan mahma tasawwarta bibalika fallahu bi khilafi dzalika. Baca mahma tasawwarta bibalika fallahu bi khilafi dzalika. Apapun yang terlintas dalam hatimu tentang Allah, maka Allah tidak seperti demikian itu. Akidah ini pegang teguh ini. Akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi, jadi pada bait nomor 2 ini Syekh Al-Imam Abdul Ghani Nabulsi rahimahullah menjelaskan walaysa yahwihi makanun la wala tudrikuhul uqulu jalla wa ala. Artinya Allah ada tanpa tempat dan Allah tidak dapat diraih oleh akal fikiran manusia, tidak dapat digambarkan oleh akal fikiran manusia. Nah, titik. Baca kitab. Bismillah. Halaman 3. Halaman 3 paling atas itu. Mas'alatun, baris kedua. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah, mas'alatun. Ini suatu masalah. Idza qila, apabila dikatakan laka bagimu ya mu'minu, wahai orang mukmin, mal imanu, apakah iman? Ai artinya ma muta'allaqatu haqiqatil imani. Apa muta'allaq? Muta'allaq itu artinya tuntutan. Kurang lebih begitu. Tuntutan hakikat iman
alladzi huwa at-tasdiqu, yang dia iman. At-tasdiqu itu tasdiq. Iman itu maknanya tasdiq. Tasdiq itu artinya membenarkan. Karena itu iman itu letaknya dalam hati. Fal jawab, maka jawaban akan itu soal an taqula adalah bahwa berkata oleh engkau amantu ay saddaqtu wa aqrartu, ay saddaqtu, amantu ay saddaqtu artinya membenarkan oleh aku, wa aqrartu dan mengikrarkan oleh aku, billahi dengan Allah, wa malaikatihi dan malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi dan rasul-rasulnya Allah, wal yaumil akhiri dan hari akhir, wal qadari dan dengan qadar, bi fathid dali dengan fathah dal bacanya qadar, bukan al qadr, bukan dengan sukun tapi dengan fathah al qadar. Khairihi baiknya qadar, wa syarrihi dan buruknya qadar, minallahi ta'ala dari Allah ta'ala. Yang dimaksud al-qadar di sini artinya al-maqdur, ketetapan yang terjadi pada makhluk, bukan sifat takdir Allah. Adapun sifat takdir artinya sifat menentukan oleh Allah terhadap ketetapan-ketetapan para makhluknya tidak boleh disifati dengan keburukan. Jadi yang dimaksud wa syarrihi dalam hadis namanya hadis Jibril, dan yang dimaksud dalam penjelasan kitab ini ada penyebutan khairihi wa syarrihi. Wa syarrihi di sini yang dimaksud adalah al-maqdur. Al-maqdur itu apa? Kejadiannya pada makhluk, bukan sifat menentukan Allah. Adapun sifat takdir Allah tidak boleh disifati dengan keburukan. Dapat dipaham tidak ini? Nah, tapi kalau makdurnya, kejadiannya pada alam, ada yang baik, ada yang buruk, ada iman, ada kufur, ada kesalehan, ada kemaksiatan, ada ketaatan, ada kejahatan, ada malaikat, ada asyayatin, setan-setan, ada para nabi, ada iblis. Nah, kejadian pada alam ini namanya disebut apa? Makdur namanya. Nah, jadi pada makdur ini ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kalau sifat takdir tidak boleh tidak boleh dikatakan buruk, tidak boleh. Karena itu menyangkut sifat menentukan Allah. Seluruh sifat-sifat Allah kulluha kamal, semuanya menunjukkan kesempurnaan dan tidak boleh direndahkan atau dinyatakan keburukan baginya. Dapat dipaham tidak ini? Sayyid Syekh Ad-Dardir dalam Kharidatul Bahiyah mengatakan apa? Wa kullu amrin bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin fama anhu mafar. Wa kullu amrin bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin fama anhu mafar. Wa kullu amrin dan setiap perkara apapun yang terjadi pada alam ini bil qada'i wal qadar, dengan qada dan qadar Allah. Al qada artinya ciptaan Allah, dengan ciptaan Allah. Wal qadar dan dengan tadbir, pengaturan dan ketetapan dari Allah. Wa kullu maqdurin dan setiap apa yang telah ditetapkan pada alam ini fama anhu mafar, maka tidak ada jalan untuk lari darinya. Nah, makdur ini di dalamnya apa? Sehat, sakit, susah, senang, manis, pahit, kufur, iman, maksiat, taat. Itu jadi begitu. Itu namanya apa? Makdur. Itu namanya apa? Makdur. Nah, paham ini.
supaya jangan salah paham terhadap takdir Allah. Nah, jadi pengertian hadis Rasulullah dalam hadis Jibril, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qadar di sini yang dimaksud apa? Al-maqdur, kejadian pada makhluk. Bukan dalam makna sifat takdirnya. Lanjut. Wal qadari, dan beriman dengan qadar bi fathid dali, khairihi baiknya qadar, wa syarrihi dan buruknya qadar, minallahi ta'ala dari Allah Ta'ala. Wa huna wa hadza dan ini perkataan penjelasan matannya dijelaskan oleh al-Imam oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Wa hadza, dan ini isyarat kepada matannya itu, kama rawahu Muslimun, sebagaimana telah meriwayatkannya Muslimun oleh Imam Muslim, an Sayyidina Umar, dari Sayyidina Umar, min hadisi Jibril, dari hadis Jibril. Wa in akhadha min riwayatil Bukhari, dan jika mengambil oleh engkau dari riwayat Al-Bukhari, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, min hadis Jibril aydan, dari hadis Jibril pula, fataqulu, maka berkata oleh engkau, amantu, beriman olehku, billahi, dengan Allah, wa malaikatihi, dan para malaikat Allah, wa biliqaihi. Lihat ini, biliqaihi. Ada kata biliqaihi. Biliqaihi yang dimaksud adalah biru'yatihi. Tidak boleh diartikan bertemu Allah. Ingat-ingat ini. Ini kalimat sering dipakai tapi tidak baik. Dalam tinjauan tauhid tidak boleh diungkapkan bertemu Allah. Wa liqa'ullahi li ahlil jannati haqqun. Kata al-Imam Abu Hanifah, wa liqa'ullahi li ahlil jannati haqqun bila kaifiyatin wala tashbihin wala jihah. Liqa yang dimaksud dalam istilah ilmu tauhid disandarkan bagi Allah, yang dimaksud adalah ru'yatullah, melihat Allah. Nah, di sini disebutkan wa liqaihi wa biliqaihi, ini dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ai bi ru'yatihi, melihat Allah. Yang dimaksud bagi siapa? Bagi penduduk surga. Itu termasuk perkara yang wajib diimani adanya. Wajib diimani. Penduduk surga melihat Allah tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bentuk, wala muqabalatin, dan tidak dengan berhadap-hadapan, wala ihatatin, dan tidak dengan cara meliputi. Bukan berarti Allah di tengah lalu diliputi oleh penduduk surga. Bukan berarti Allah di atas lalu penduduk surga melihat ke atas. Bukan berarti Allah di hadapan mereka lalu Allah dilihat dari arah depan dari mereka. Tidak begitu. Wala muqabalah. Jangan dibayangkan bahwa melihat Allah seperti kita melihat benda. Allah bukan benda. Allah bukan benda. Karena itu tidak dikatakan bagi Allah di dalam surga, juga tidak dikatakan di luar surga. Karena di dalam dan di luar itu hanya berlaku bagi benda. Allah tidak boleh dikatakan di dalam atau di luar. Tidak boleh dikatakan menyatu atau terpisah. Tidak boleh dikatakan bagi Allah menempel atau terpisah. Al-ittisal wal infisal, enggak boleh. Munazzahun
anil hululi wal jihah wal ittisali lil infisali was safah. Ad-Dardir, Syekh Ad-Dardir mengatakan gitu, munazzahun anil hululi wal jihah. Allah Maha suci dari menyatu dengan suatu, wal jihah, dan arah. Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, tidak menyatu dengan suatu. Wal ittisal lil infisal, juga Maha suci dari menempel atau terpisah. Allah Maha suci dari sifat-sifat kebendaan. Nah, maka peristiwa ru'yatullah, melihat Allah, bagi penduduk surga seperti yang dinyatakan oleh Imam Abu Hanifah, bila kaifin wala tashbihin wala jihatin, tanpa sifat benda, tanpa ada keserupaan, dan tanpa arah. Lanjut. Nah, ini dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari ada redaksi demikian, wa biliqaihi, dalam hadis Jibril. Lanjut, wabil ba'si, dan dengan hari kebangkitan, dan dengan hari kebangkitan. Wal makna, dan maknanya, saddaqtu, membenarkan oleh aku, biwujudillahi, dengan wujud Allah, dengan keberadaan Allah, wa bisifatihi, dan dengan sifat-sifatnya Allah, al-wajibati lahu, yang wajib itu sifat-sifat lahu bagi Allah, wa biwujudil malaikati, dan dengan keberadaan para malaikat, wa annahum, dan sesungguhnya mereka al-malaikah, ibadun, para hamba, mukramuna, yang dimuliakan mereka, wa bi ru'yatihi ta'ala fil akhirati lil mu'mini, dan dengan melihat. Nah, ini dia, ini penjelasan Imam An-Nawawi terhadap hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Tadi dalam riwayat Imam Bukhari hadisnya menyatakan apa? Wa biliqaihi. Jelaskan oleh Syekh Nawawi di sini apa yang dimaksud? Ai wa bi ru'yatihi ta'ala fil akhirati. Melihat terhadap Allah di akhirat, lil mu'mini, bagi orang mukmin. Wa bi anna rusulahu, dan dengan bahwa para rasul Allah, sadiquna, benar mereka, fima akhbaru bihi anillahi, dalam apa yang memberitakan oleh mereka para rasul, bihi, dengan nyama, anillahi ta'ala, dari Allah ta'ala, wabil ba'si, dan beriman dengan al-ba's, kebangkitan, minal kubur, dari kubur-kubur. Bukan berarti bahwa yang dibangkitkan yang dikubur saja. Ini hanya untuk lil aglabiyah, untuk memberikan kepada makna umum, orang mati dikubur gitu. Bukan berarti lantas yang tidak dikubur tidak dibangkitkan. Semua yang mati dibangkitkan, gitu. Yang dimaksud adalah semua yang mati, baik yang mati dikuburkan atau yang mati dibakar sehingga jadi debu, lalu debunya ditabur, sebagian di laut, sebagian lagi ditabur di udara, sebagian lagi ditabur di bumi. Kan mereka begitu, keyakinannya begitu. Ada sebagian mereka yang dibuang di laut sehingga dimakan oleh ikan, habis. Ada yang dibuang di pegunungan fulan, lalu kemudian mayatnya dimakan oleh burung apa? Burung pemakan bangkai, masuk ke dalam perut mereka, nggak dikubur. Itu semua nanti di akhirat dibangkitkan. Nah, jadi penyebutan di sini bahwa al-ba's min quburihim, disebutnya begitu, itu hanya untuk apa? Isyarat lil aglabiyah, untuk memberikan isyarat secara umum, orang mati dikubur. Pada hakikatnya yang dikubur pun apa? Punah juga. Yang dikubur punah enggak? Lah punah jadi tanah. Dan dibangkitkan oleh Allah. Dibangkitkan oleh Allah. Allah berfirman, "Alladzi yuhyil 'izama wa hiya ramim." Allah yang menghidupkan kembali al-'izam, tulang belulang, wa hiya ramim, dan dia sudah luluh lantah, sudah jadi tanah.
Romim itu kalau bahasa harfiahnya, romim itu atau makna terjemahannya seperti pasir diangkat begitu atau tanah yang kering diangkat begitu, kemudian mawur. Apa mawur? Begitu diangkat gitu mawur dia. Pasir diangkat gitu. Romim namanya. Diangkat begitu seperti berbentuk tapi diangkat apa dia? Mawur, enggak bisa. Itu namanya romim. Luluh lantah habis. Nah, itu dia dihidupkan kembali. Nah, demikian pula yang udah dibakar jadi debu, dibuang di mana-mana, dihidupkan kembali. Itu dia al-ba'ts yang dimaksud di sini. Lanjut. Qala ba'duhum, telah berkata oleh sebagian mereka para ulama, man ta'allama. Nah, ini faedah penting ini. Man ta'allama fis sighari, siapa orang yang belajar fis sighari di waktu kecil. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa qadarihi khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Wa alima. Nah, siapa orang dari kecil sudah belajar ini. Wa alima, dan mengetahui. Ini orang tumbuh kemudian dia mengetahui anna dzalika, bahwa demikian itu imanun, adalah iman, illa annahu la yuhsinu tafsirahu, hanya saja bahwa dia orang ini la yuhsinu, tidak baik, yang dimaksud tidak mampu, tafsirahu, akan menafsirkan akan makna iman tersebut secara rinci. Disebutkan di sini fala yuhkamu biimanihi, maka dia tidak dihukumi dengan imannya. Yang dimaksud bahwa, nah sebenarnya ini ada kaitannya dengan tentang iman muqallid. Nah, kita sudah belajar dalam Jawharatut Tauhid bahwa kesimpulan mayoritas ulama mengatakan bahwa iman muqallid itu sah. Iman muqallid itu sah. Muqallid itu siapa? Orang yang secara harfiah ikut-ikutan. Secara harfiah ikut-ikutan. Nah, di sini yang dimaksud bahwa seseorang supaya benar dalam keimanannya dia, maka dia harus memahami, sadar, faham, mengetahui terhadap apa yang diyakininya itu. Supaya dia apa? Walaupun tidak sangat rinci, misalkan mengetahui rincian sifat-sifat Allah terkait dengan ada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Walaupun tidak harus sejauh itu, tetapi dia paling tidak faham makna sifat-sifat tersebut, yang dengan memahaminya dia bisa membedakan mana khaliq, mana makhluk. Dia bisa membedakan mana sifat Allah yang berbeda dengan sifat makhluknya. Nah, begitu. Jadi supaya sah imannya, iman kepada Allah ada tuntutan-tuntutannya. Iman kepada para rasul juga ada tuntutan-tuntutannya. Paling tidak makna globalnya dia harus tahu, harus paham, supaya dianggap sah pada imannya itu. Wajib beriman dengan misalkan para malaikat Allah. Paling tidak makna globalnya apa? Itu beriman dengan para malaikat Allah. Dia harus paham. Nah, di sinilah pentingnya mengapa kita harus belajar. Dituntut di dalam syariat ini, kita ini belajar. Sebab itu tadi, kalau orang tidak faham ilmu sama sekali,
Jangan kata praktek ibadahnya, bahkan imannya bisa jadi tidak dianggap sah. Dan kebodohan itu tidak dimaaf dalam syariat kita, tidak dimaaf kalau menyangkut perkara-perkara yang pokok dalam urusan agama, di mana setiap muslim mukallaf wajib mengetahuinya. Orang yang bodoh dalam perkara ini tidak dimaaf. Ya kalau dimaaf urusan agama ini ya orang tidak disuruh belajar, udah bodoh aja dimaaf ini. Seandainya bodoh itu apa? Dimaaf. Dapat dipaham tidak ini? Ayat Al-Quran banyak, hadis Rasulullah banyak, isinya hadis-hadis merintah kita belajar, banyak banget. Itu artinya apa? Kebodohan tidak dimaaf. Sebab kebodohan dimaaf, ya sudah nggak usah belajar. Orang dimaaf sih. Kita diwajibkan belajar, apalagi tauhid semacam ini, oleh karena kebodohan itu tidak dimaaf. Nah, jadi jangankan dalam praktek hukum-hukum atau praktek fikih yang tanpa diketahui ilmunya, yang itu kemudian dianggap tidak sah, apalagi dalam masalah tauhid. Nah, maka ada tuntutan terkait tauhid, keimanan kepada Allah, keimanan kepada para rasul. Itu ada tuntutannya, wajib kita pelajari, kita yakini supaya dianggap benar pada iman kita. Wallahu a'lam bishawab.